Selamat datang kembali di Opus Perfectum, dan di video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang viral lagi, di mana merupakan sebuah keresahan saya. Tapi sebelumnya saya akan mengarahkan teman-teman juga untuk yang suka brand-brand ori tapi harganya bisa terjangkau, yang suka misalnya brand-brand dari luar tapi harganya itu bisa terjangkau seperti yang saya bilang sebelumnya, itu bisa kunjungi Storygistock. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Contohnya seperti ini nih, ini adalah Adidas, ini ori, bisa dilihat atau bisa detailkan nanti oleh adminnya, barcode-nya, labelnya, jahitannya, kancingnya, bahannya, dan sebagainya. Nanti teman-teman sendiri yang bisa menentukan ini ori atau tidak, karena nanti isi barcode-nya juga akan ditampilkan, atau teman-teman bisa membuktikan sendiri lewat linknya sendiri, bisa di scan dan sebagainya. Dan harganya terjangkau, harganya cukup terjangkau, dan ini bisa dipastikan ori, bukan KW, bukan imitasi, bukan cuci gudang. Nah, ini contohnya salah satu brandnya Adidas, dan masih banyak brand yang lain lagi. Nanti bisa teman-teman kunjungi langsung ke store-nya, ada di Shopee juga, nanti saya linknya cantumkan. Bisa chat langsung adminnya, bisa berinteraksi langsung dengan adminnya, dan adminnya cukup jujur, karena detailnya akan diperlihatkan langsung ke teman-teman semua yang memang suka gitu dengan barang-barang ori dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan marketplace juga, yang dimana kita sekarang sedang merasakan resah terhadap online shop, dimana banyak sekali public figure atau artis ya, yang terjun langsung ke dunia online shop melalui live di TikTok terutama, yang menjual barang-barang yang seharusnya mungkin tidak sepantasnya dijual oleh public figure besar seperti itu. Maksudnya di sini tidak pantas adalah seorang artis, seorang public figure, seorang selebriti seharusnya punya brand sendiri dengan kualitas tertentu, karena mempunyai sumber dayanya dan menjangkau masyarakat, untuk menaikkan ekonomi masyarakat, ekonomi bangsa ini, menaikkan UMKM. Sedangkan jika seorang artis atau public figure yang namanya sudah melejit tinggi menjual barang-barang seperti sembako, seperti minyak goreng, seperti bahkan panci juga dijual, bahkan bahan-bahan masakan lah gitu, atau bahan-bahan perabotan yang biasanya dijual oleh rakyat menengah ke bawah, ini kan sebenarnya memonopoli pasar bagi artisnya sendiri. Nggak masalah, mungkin mereka mikirnya ini kan bisnis, ini kan siapa saja boleh gitu kan mikirnya. Tapi kan kalau misalnya kita melihat dari konteks yang lebih luas, kita juga harus punya nilai moral, punya kesadaran diri bahwa misalnya saya artis, saya punya sumber daya yang besar, punya kekayaan misalnya, saya tidak akan berpikir menjual sembako, tapi saya berpikir untuk membuat brand sendiri, membuat produk sendiri yang murni ciptaan sendiri seperti itu, atau produksi dalam negeri sendiri dengan saya menjadi brandnya. Saya memanfaatkan nama saya untuk menaikkan produk sendiri yang diproduksi oleh sendiri gitu. Maksudnya sendiri di situ adalah emang kolektif kebersamaan, tapi atas nama sendiri, bukan impor dari luar, seperti itu maksudnya. Namun jika ada public figure yang menjual barang-bahan sembako dan lain sebagainya seperti itu, kan aneh sebenarnya, aneh sekali, karena kita juga harus punya kesadaran diri bahwa yang menjual barang-barang sembako seperti ini banyak sekali orang-orang yang menengah ke bawah, yang rakyat-rakyat jelata biasa. Maksudnya ini adalah mata pencaharian mereka, karena rakyat-rakyat menengah ke bawah tidak mungkin membuat brand sendiri, pasti membuat atau menjual barang-barang yang dijangkau oleh masyarakat juga, yang umum, yang primer. Biarkanlah ini menjadi usaha mereka, dan jangan geser market mereka dengan nama besar kita sebagai public figure. Harusnya kan seperti itu. Seorang public figure harus mempunyai kesadaran seperti itu. Memang rezeki itu udah ada yang mengatur memang. Cuman kita harus menyadari situasi dan kondisinya. Kalau misalnya rezeki sudah ada yang mengatur, lalu kita sebagai
tokoh public figure yang punya nama besar, mempunyai pengikut besar, kita harus sadar bahwa orang itu membeli bukan karena ingin beli sembakonya atau membeli barangnya. Orang itu pasti membeli kebanyakan karena ingin dinotis oleh kitanya. Kita harus sadar psikologi masyarakat kita itu seperti itu. Banyak yang bilang bahwa jualan mereka di online tergeser karena hadirnya artis-artis yang jualan online, live, pelanggan juga larinya pada ke sana. Padahal yang dijual produknya nggak jauh beda, harganya juga segitu-segitu juga, tapi kenapa pada larinya ke artis? Kan kalau dipikir-pikir karena yang menjual adalah artis, yang membeli itu ingin dinotis oleh artis atau gimana ya, merasa bangga, merasa gimana gitu, membeli langsung dari artis. Akhirnya yang jualan-jualan produk-produk sembako seperti biasa ini tersingkirkan, menjadi sepi. Apalagi konvensional saja sekarang sudah sangat sepi karena adanya hadirnya fitur online shop. Ditambah di online shop juga menjadi sepi lagi karena hadirnya public figure yang merambat ke dunia online shop juga dengan menjual barang-barang primer masyarakat. Harusnya membuat brand sendiri. Kita manfaatkan nama besar kita sebagai artis untuk membuat brand sendiri, karena kalau kita misalnya punya pengikut fanatik atau fans fanatik yang rela membeli apapun yang dihasilkan atau dijual oleh artis itu, manfaatkan, kita buatkan jadi brand pribadi yang bisa menaikkan UMKM juga. Harusnya seperti itu kan. Tapi kan ini kesannya para artis ini berpikirnya oportunis sekali. Yang penting jadi cuan, yang penting jadi barang sembako pun bisa dijual. Kan ini tidak melalui pertimbangan yang matang ketika menerima endorse seperti itu kan. Harusnya kan kita harus menjaga jati diri kita dan tidak menggeser ekonomi masyarakat. Memang sekali lagi rezeki sudah ada yang ngatur, tapi kita harus sadar diri juga gitu. Dan yang membeli juga sebenarnya kalau misalnya masih bisa beli sembako misalnya di warung, atau misalnya ada yang jual live tapi sepi, kan bisa beli di situ juga karena harganya juga sama-sama juga kan. Jangan beli sesuatu karena si artisnya yang jual, tapi belilah sesuai kebutuhan kita di siapapun. Dan kita harus sadar yang menjual sembako itu banyaknya adalah kalangan menengah ke bawah karena terjangkaunya seperti itu. Artis itu harusnya membeli dari mereka, bukan mereka jualan dan yang menengah orang-orang biasa itu beli dari mereka, kan kebalik sebenarnya. Itu nggak nyambung kan gitu kan. Kita harus sadar diri, dan itu saja sih keresahan saya yang ingin saya sampaikan, dan benar-benar resah. Aneh sekali dengan pola pikir mereka yang menerima endorse seperti itu, lalu rame. Jadi itu kan hampir artis besar itu kan hampir semua jualan barang-barang sembako seolah-olah kompak. Ditambah menjual barang impor, ditambah mengendorse barang impor. Kan kalau misalnya saya mikirnya, saya jadi artis, saya bikin brand sendiri saja gitu. Saya bikin brand sendiri, menaikkan fungsi produk hasil sendiri, apalagi didukung oleh fans yang banyak, ada aja pasti yang beli brand kita. Nah itu kan menaikkan. Tapi kan memang kembali lagi oportunis kan, atau public figure di negara kita ini. Jadi mau gimana lagi, yang penting kesadaran diri yang membeli dan menjualnya saja sih. Dan yang mengendorse-nya juga, itu intinya harus sadar. Barang sembako itu barang yang primer, garam, minyak, panci, wajan, dan sebagainya, itu barang primer yang pasti dibutuhkan masyarakat, yang bisa dijangkau oleh masyarakat juga dari kalangan manapun, dan itu wilayahnya masyarakat juga harusnya. Walaupun bukan berarti artis tidak boleh jualan seperti itu. Cuman tahu diri, kecuali kalau misalnya Anda tidak laku lagi di TV atau misalnya gimana gitu, nggak ada cara lain selain jualan ini, ya baru nggak apa-apa. Tapi ini kan endorse sebenarnya. Itu saja keresahan yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ingatkan lagi seperti di awal video, silahkan kunjungi Gistok Store. Nanti saya linknya cantumkan di deskripsi.
kalian akan menemukan barang-barang ori yang memang bisa terjangkau, tapi ori gitu kan. Dan detail, ori atau tidaknya detail nanti dijelaskan oleh harganya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.